Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nisa Putri dari D3 Administrasi Perkantoran kelas B. Di sini saya akan berpidato tentang COVID-19 atau virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut sebagai COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Dengan itu, pandemi COVID-19 membuat kita lebih banyak beraktivitas di rumah, mulai dari bekerja, belajar, hingga beribadah. Harapannya adalah agar kita tidak tertular virus atau bahkan menyebarkan virus. Persoalannya adalah akibat pandemi itu kita juga jadi lebih sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan ditambah rasa stres karena bosan. Hal itu bukan saja membuat kesehatan kita menurun, imun melemah, namun juga berpotensi menyebabkan kerusakan kulit. Itu sebabnya Dr. Irmada Citra Santi, SPKK, menekankan pentingnya menjaga kesehatan kulit selama masa di rumah saja. Merawat kulit selama pandemi COVID-19 sangat perlu dilakukan, meski kita beraktivitas di dalam rumah. Melakukan perawatan kulit secara rutin selama masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan secara mandiri di rumah tanpa harus pergi ke klinik kecantikan. Menurut dokter spesialis kulit dan kelamin lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, itu ada beberapa hal dalam merawat kulit, yaitu melakukan perawatan kulit dari dalam dengan mengkonsumsi banyak air putih, buah-buahan, dan sayur-sayuran sebagai antioksidan, mengurangi makanan berminyak, menghindari berbagai makanan yang membuat badan tidak sehat, dan menghindari begadang dan stres. Adapun perawatan dari luar dengan cara mencuci wajah, melakukan eksfoliasi, mengoleskan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, dan memberikan proteksi, yaitu dengan selalu menggunakan tabir surya meskipun di rumah saja. Apalagi dalam keadaan pandemi, kita harus sering menggunakan masker dalam waktu yang cukup lama. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah pada wajah, yaitu salah satunya jerawat. Kita harus pandai mengelola emosi, sebab faktor stres juga dapat mempengaruhi kulit. Tidak hanya dari dalam, kita juga perlu melakukan perawatan dari luar, seperti rajin mencuci wajah 2 kali sehari, menjaga kebersihan rambut dengan rajin mencuci rambut, sering mengganti sarung bantal atau handuk untuk menghindari bakteri, menggunakan masker wajah maksimal 4 jam sehari, dan mengganti dengan masker yang baru apabila perlu menggunakan dalam waktu yang lebih lama, dan tetap menggunakan tabir surya. Dengan menerapkan perawatan dari dalam serta luar secara rutin, dapat membantu kulit tetap sehat selama beraktivitas di dalam rumah, serta luar secara rutin dapat membantu kulit tetap sehat selama beraktivitas dalam rangka pencegahan persebaran COVID-19. Meski di rumah saja, kita juga perlu merawat diri, sebab dengan melakukan perawatan diri juga dapat membantu menghilangkan jenuh selama melakukan aktivitas di rumah. Selain itu, dengan mengonsumsi makanan sehat, kita mendapatkan 2 manfaat, yaitu bagi kulit serta imunitas tubuh. Selain menjaga kesehatan tubuh dengan menaati protokol kesehatan, masyarakat dianjurkan untuk vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan.
Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang harusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksin COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Kelompok prioritas penerimaan vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19. Lansia di atas 50 tahun dan orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular. Kemudian vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas. Berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI, saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentang waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksinya COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibanding dengan efek samping yang dihasilkan vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Central of Disease Control atau CDC telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meski begitu, tiap kebijakan tetap berbeda-beda. Di kota Surakarta sendiri itu ibu hamil masih belum diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Dimanapun berada, alangkah lebih baiknya untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter sehingga kesehatan dan keselamatan ikut terjamin. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double mask, dengan masker medis dilapisi bagian luarnya dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. COVID-19, vaksin COVID-19 ini aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kasus, vaksin dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI berbeda dengan efek samping biasanya, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda setiap orangnya, mulai dari gejala efek samping ringan hingga reaksi tubuh yang serius seperti alergi yang parah terhadap kandungan vaksin. Gejala KIPI yang ringan dapat bersifat lokal, berupa rasa yang nyeri, kemerahan, serta pembekakan di area yang mengalami infeksi setelah diberikan imunisasi. KIPI ringan biasanya terjadi setelah disuntik vaksin dan dapat membaik dengan cepat
setelah diberikan pengobatan untuk mengurangi gejala. Sedangkan KIPI berat cenderung langka terjadi. Pada umumnya disebabkan oleh respons sistem imun terhadap vaksin dan penyebabkan reaksi alergi berat terhadap bahan yang dikasih oleh vaksin tersebut. Menurunkan trombosit, menyebabkan kejang dan hipotania. Semua gejala KIPI berat dapat diatasi dan sembuh secara total tanpa adanya dampak jangka panjang. Terlepas dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang aman. KIPI merupakan suatu kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi dan kesehatan seseorang serta proses vaksinasi itu sendiri. Gejala KIPI yang benar-benar disebabkan substansi vaksin cenderung ringan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. KIPI juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan. Risiko munculnya KIPI masih lebih ringan dibandingkan risiko terjangkitnya penyakit serius yang tentu lebih mengancam nyawa masyarakat sekitar. Sekian pidato tentang COVID-19 dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.